bisa terpicu adanya hujan lebat, bisa berkembang menjadi lahar hujan yang berpotensi panas. Awalnya sedikit yang terbawa, yang material lepasnya. Tetapi waktu dia berjalan, dia ngajak teman-temannya, batu yang kerikil kerakal sampai ke bongkah. Karena kekentalannya ini, dia punya daya rusak yang luar biasa. Seperti awan panas, karena kecepatan dia, ya kan, dan rapat massa dia, maka awan panas ini bisa menghancurkan rumah dengan kecepatan. Efusifnya itu, dia membentuk kubahnya itu, membentuk lidahnya, ya kan? Membentuk lidahnya, sekarang efusifnya itu membentuk kubah, membentuk lidah, kemudian ini gugur. Maka disebut sama masyarakat APG itu, awan panas tapi diproduksi dari suatu guguran. Guguran kubah lava atau lidah lava seperti kubah tapi memanjang gitu, sama saja. Bahannya sama, magma yang membeku gitu ya. Sebagian besar batu, sebagian lagi adalah magma yang masih semi cair dan sebagainya. Itu yang terjadi di Semeru, gitu kan? Ya kalau misalnya daerah-daerah yang terterjang itu, yang dilanda itu masih masyarakatnya masih di sana, ya kalau ritme efusifnya pembentukan kubah lava dan lidah lavanya seperti sekarang ini, ritnya, kecepatannya, ya Pak Bupati Lumajang tiap tahun akan hajatan, gitu. Akan hajatan. Mudah-mudahan nggak ada korban, gitu loh. Mudah-mudahan nggak ada korban. Andaikan misalnya sungainya sudah penuh, ya, belum tertandang semua, kemudian datang lagi awan panas guguran, melimpas kemana-mana, siapa yang bisa kontrol itu, ya kan? Ini sebetulnya yang kita saya dulu sebagai kepala kantor mengatakan awan panas tidak bisa dihindari karena terlalu cepat dan terlalu panas. Gitu. Oleh karena itu agak alot saya untuk berdialog, jangan ini nanti ngungsi gampang kalau boleh saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau saya mengatakan di situ tidak terterjang, misalnya diungsikan, direlokasikan, diterjang tidak diterjang, mereka udah selamat di tempat pengungsi. Tetapi kalau keterjang, pasti harta benda maupun jiwanya tidak tertolong. Itu yang menjadi masalah. Tawaran saya hanya selamat dan selamat, ya kan, dengan relokasi itu. Karena kalau yang namanya bencana terjadi pada saat kita lengah, warning udah diberikan, ini kan nggak nyampe ke sini. Apa pasti hanya terjadi 13 atau 14 km seperti sekarang. Misalnya 14 km yang ada sekarang, dengan sungai masih kosong, tertampung semua, dengan sungai setengah penuh, apalagi sungai penuh, itu akan ceritanya lain. Dan itu sangat panas dan sangat cepat. Kalau menurut saya pilihan saya, daerah seperti itu hanya boleh kegiatan ekonomi, tapi bukan hunian. Artinya apa? Ada kerusakan ekonomi, tapi manusianya masih hidup. Ya, daripada dua-duanya dihadapkan pada suatu risiko yang sangat tinggi. Gitu. Ini masalah jiwa. Gitu. Ini tawaran saya gitu, tawaran dulu agak sedikit ngototnya seperti itu. Masalah jiwa, saya nggak ada nego lah gitu. Ya terserah, kalau nggak menolak kan, ya sekarang zaman otonomi daerah kan, yang berhak itu pemerintah daerah dan masyarakat. Kalau kena kan, kenapa dulu tidak diberikan rekomendasi atau tidak ngotot gitu. Kalau sudah terjadi, gitu. Biasanya seperti itu. Sangat sekali. Karena lahar hujan dari material awan panas guguran itu menjadi lahar hujan panas. Lahar hujan yang sangat panas. Dan ini bukan hanya sekedar air campur pasir.
tetapi ini seperti semen. Jangan lagi kerikil, batu itu bisa terangkat. Gitu loh. Ini sangat berbahaya. Apalagi lahar hujan yang materialnya awan panas bukan saja merusak lingkungan dan mengancam jiwa, tetapi juga panasnya itu. Dan bisa, kalau material endapannya terlalu tebal, karena dia terkena air hujan, ada ledakan-ledakan di tumpukan material awan panas guguran tersebut, namanya letusan sekunder. Jadi mesti hati-hati, ya mesti hati-hati sekali. Dan saya berharap tidak pesta setiap tahun ya seperti ini. Tapi kalau ritme pengisian magma Semeru seperti 3 tahun terakhir ini, ya kan, ada kemungkinan akan pesta seperti ini terus. Karena kita tidak bisa melawan alam karena kita bagian dari alam. Ada saatnya kita berani hanya sharing waktu saja. Kita mengungsi sebentar, kemudian masuk lagi. Ada kalanya kita sharing ruang dan waktu sekaligus. Jadi saya mengalah dalam ruang, ya kan? Saya tidak tinggal di situ, tapi saya memanfaatkan apa yang ada di situ, gitu loh. Karena ancamannya berbeda. Kalau hanya abu dan sebagainya, is okay. Tetapi kalau di situ ada unsur awan panas dan gas beracun, itulah bahaya tertinggi dalam proses erosi, proses vulkanisme di gunung api. Oleh karena itu, ya kan, manusia itu di situ, ya kan, hanya satu pilihan, mengalah. Ya ini kan musim hujan ya, makanya guguran itu juga bisa dipicu. Selain gaya berat, ya lereng yang lidah lavanya bisa gugur juga, curah hujan bisa berpengaruh. Dan curah hujan masih tinggi, endapan awan panas guguran masih banyak, mungkin di atas dan di bawah, ya kan. Bisa terpicu adanya hujan lebat, bisa berkembang menjadi lahar hujan yang berpotensi panas. Awalnya sedikit yang terbawa, yang material lepasnya, tetapi waktu dia berjalan, dia ngajak teman-temannya, batu yang kerikil kerakal sampai kebongkar. Karena kekentalannya ini, dia punya daya rusak yang luar biasa, seperti awan panas, karena kecepatan dia, ya kan, dan rapat massa dia, maka awan panas ini bisa menghancurkan rumah dengan kecepatan. Sama dengan lahar ini, hati-hati musim hujan, jangan coba-coba mendekat daerah-daerah yang ada endapan awan panas, karena sangat berbahaya.